Oke, ya, sudah terlihat semua di layar kalian? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, ya, kita mulai dengan usus halus. Ya, jadi setelah dari lambung tadi, makanan yang sudah jadi bubur kim pada lambung, nanti dia akan masuk ke usus halus, atau kita sebut juga sebagai duodenum. Ya, nah, usus halus, panjang usus halus di dalam tubuh manusia di dalam rongga abdomen itu hanya usus halusnya saja itu panjangnya kurang lebih sekitar 6-8 meter. Ya, dia letaknya di bagian tengah dari rongga abdomen, dikelilingi oleh usus besar atau kolon. Ya, nah jadi dia adanya di sentral, ya dilapisi oleh mesentrika. Mesentrika itu peritoneum, rongga lapisan peritoneum. So, ya. Nah, untuk batasannya sendiri pada bagian atas dari usus halus, dia akan berhubungan dengan yang namanya sphincter. Ya, sphincter pylori, yaitu bagian paling awal atau pintu paling awal dari usus halus yang akan menyambungkan antara usus dengan gaster atau lambung. Nah, sementara di bagian inferior nanti dia akan berbatasan dengan kolon atau usus besar. Yang paling penting kamu ingat pada usus halus adalah di usus halus yang dilakukan atau proses pencernaan yang terdapat di dalam usus halus adalah proses pencernaan. Sebetulnya ada dua-duanya, ada proses pencernaan secara mekanika dan proses pencernaan secara kimiawi. Hanya saja proses pencernaan secara mekanikanya sudah tidak berperan terlalu banyak. Yang berperan banyak itu adalah proses pencernaan secara kimiawi. Kenapa? Karena pada usus halus yang banyak dilakukan adalah proses penyerapan zat. Ya, jadi kalau untuk penghancuran tadi sudah hancur di lambung, sudah jadi bubur bentuknya. Tinggal sisanya saja, yaitu proses penyerapan. Nah, apa sih yang diserap di dalam usus halus? Yang diserap di usus halus yang terutama adalah kandungan-kandungan zat yang berasal dari protein, karbohidrat, air, garam, dan mineral. Ya, nah jadi bentuknya sudah tidak lagi protein, bentuknya sudah tidak lagi karbohidrat, melainkan zat-zat yang lebih sederhana bentuknya. Jadi yang harus kalian ingat adalah zat yang diserapnya. Ya, oke. Kemudian ya ini dia fungsi-fungsinya bisa kamu baca ya. Jadi fungsi usus halus yang utama adalah mencerna secara kimiawi. Ada gerakan peristaltik di dalam usus halus, tapi gerakan peristaltik yang terdapat di usus halus fungsinya adalah untuk menyalurkan makanan dari usus menuju ke kolon. Ya, oke. Nah, ya, yang berikutnya adalah bagian dari usus halus. Jadi usus halus itu nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian paling awalnya nih kita lihat, ini adalah bagian paling awal yang berbatasan dengan lambung, itu namanya duodenum. Ya, kemudian di bawah dari duodenum itu ada yang paling banyak, itu namanya yeyunum. Bagian yang berbatasan dengan kolon kita sebut sebagai ileum. Ya, dan siapa sih yang punya peranan penting dalam melakukan proses penyerapan di usus? Yang paling penting melakukan proses penyerapan di usus adalah permukaan dari usus yang kita sebut sebagai fili-fili usus. Yang kayak gimana tuh fili usus? Nah, kalau kita lihat fili usus itu adalah seperti ini. Ini adalah bagian dalam, bagian mukosa dari usus halus. Dan kalau kita lihat di bagian mukosa dari usus halus ini, ya, dalamnya itu dia seperti berliku-liku, dia seperti berbulu-bulu, ya. Nah, ini dia bentuknya, dia berbulu-bulu. Bulu-bulu inilah yang kita sebut sebagai fili,
Ya, nah jadi fungsi dari si fili-fili ini dia adalah untuk melakukan proses penyerapan atau proses pencernaan secara kimiawi. Ya, penyerapannya dengan cara apa? Dengan cara si fili usus mengeluarkan berbagai macam zat yang tujuan akhirnya adalah untuk melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, apa yang harus kalian ingat pada saat kalian mengingat tentang proses pencernaan kimiawi yang ada di usus, yaitu zat-zat yang dihasilkan atau zat-zat yang dikeluarkan oleh si fili-fili. Itu yang harus kalian ingat. Ada apa saja? Ada protease, ada laktase, maltase, sukrose yang akan merubah polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida. Kalau protease itu dia akan merubah protein menjadi asam amino, sementara lipase sesuai dengan namanya lipase, lipid, maka dia akan merubah zat-zat lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Oke. Sebentar, kayaknya masih ada yang mau masuk temennya. Oke. Oke, ya. Nah, selain enzim-enzim yang dikeluarkan oleh fili-fili usus, usus juga dia akan mengeluarkan hormon-hormon lain. Ya, jadi apa hormon lain yang dikeluarkan oleh usus? Itu ada hormon sekretin dan hormon kolesistokinin. Di mana fungsi dari hormon sekretin dan kolesistokinin ini adalah untuk merangsang kelenjar-kelenjar aksesorius pada saluran pencernaan. Kalau sekretin dia akan merangsang kelenjar pankreas, kalau kolesistokinin dia akan merangsang si empedu. Untuk apa? Untuk mengeluarkan senyawa-senyawa kimianya dalam rangka membantu proses pencernaan yang terjadi di dalam usus. Ya, nah itu yang harus kalian ingat pada saat di usus halus. Jadi ambil poin-poinnya saja yang memang harus kalian ingat, ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah waktu proses pencernaan. Sebetulnya kalau kita makan dari mulut kemudian sampai dengan di anus yang dikeluarkan berupa feses, ada berapa lama sih waktu yang kita perlukan? Nah, sebetulnya waktu yang kita perlukan itu kurang lebih prosesnya itu panjang, jadi kurang lebih sekitar 2 harian. Ya, jadi makanya nggak aneh kalau kita makannya banyak hari ini, biasanya besok hari kedua buang air besarnya juga menjadi lebih banyak. Ya, kenapa? Karena memang proses pencernaan di dalam usus itu terjadinya kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam sampai dengan 2 hari. Nah, untuk masa makanan sendiri, makanan begitu masuk di mulut, kemudian dia akan ke lambung. Masa yang ada di lambung itu berapa lama sih? Nah, jadi kita bisa lihat tuh, masa makanan ada di dalam lambung itu sangat dipengaruhi oleh jenis dari makanan itu sendiri. Kalau air, begitu kita minum, dia langsung mengisi perut. Tidak lama, dia akan langsung disalurkan ke saluran pencernaan yang lain. Sehingga kalau kita minum aja tanpa makan, biasanya sebentar juga cepat lapar. Ya, nah kalau kita makan makanan seperti protein itu dia lebih lama berada di dalam lambung. Ya, nah yang paling sebentar itu apa? Yang paling sebentar itu serat, karena serat itu hanya dihancurkan, kemudian proses penyerapan lainnya ada di dalam kolon. Ya, nah jadi 15 menit, paling cepat itu adalah 15 menit, ya paling lama itu kurang lebih sekitar 2 jaman, 1,5 sampai 2 jam kalau dia bentuknya protein ada di dalam lambung. Ya, setelah itu nanti dia akan mengalami proses lagi, proses di dalam usus untuk kemudian setelah dari usus dia akan menuju ke kolon, ya untuk nantinya dibuang melalui anus. Oke. Nah, ini rangkuman saja sebetulnya. Jadi ada apa saja sih kelenjar yang atau proses pencernaan kimiawi yang terdapat pada tubuh manusia dengan bantuan zat-zat atau enzim-enzim yang dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Jadi di ludah ada apa saja, di lambung, di pankreas, di usus halus. Ini boleh kalian baca saja nanti. Ini sebetulnya rangkuman tapi diingat-ingat ya karena ini sering keluar di ujian. Oke, kemudian kita masuk pada usus besar.
Oke. Nah, usus besar atau nama lainnya adalah kolon, ya. Usus besar atau kolon ini kalau kita lihat nih gambaran kolon itu seperti ini. Ya, nah kolon itu nanti terbagi menjadi 3, ada kolon yang gerakannya naik ke atas, kita sebut sebagai kolon ascending, kemudian kolon yang dia mendatar, kita sebut sebagai kolon transversum, dan satu lagi kolon yang bentuknya atau alirannya menuju ke bawah atau menuju ke rektum, ya, nanti melewati kolon sigmoid. Ya, nah itu kita sebut sebagai kolon ascending, ya. Nah, jadi kalau kolon dia huruf bentuknya seperti huruf U yang terbalik, ya, atau huruf N kecil, ya, terbagi menjadi 3 bagian secara garis besar, yaitu kolon yang naik ke atas namanya ascending, yang transversum dia mendatar, yang descending dia yang turun ke bawah. Nah, selain itu juga ada bagian lain dari kolon. Bagian lain dari kolon itu kita sebut sebagai cecum, appendix, dan kolon sigmoid, ya. Nah, cecum itu adalah bagian yang nih, kalau kita lihat, nah, umbai cacing, ya itu namanya cecum. Kemudian kolon sigmoid itu yang berbentuk huruf S, dan terakhir adalah nanti dia akan berakhir pada si rektum, ya. Nah, ini adalah appendix. Appendix itu usus buntu, ya. Oke. Nah, apa sih fungsi dari kolon? Fungsi utama dari kolon adalah dia melakukan proses penyerapan berupa air. Ya, nah, jadi yang paling utama diserap di dalam kolon itu adalah air. Ya, selain itu kolon juga dia akan menghasilkan vitamin K, biotin, riboflavin, dan berbagai gas. Nah, gas itu apa? Gas itu sebetulnya adalah hasil atau sisa dari metabolisme pembusukan makanan, ya. Makanya gas yang berasal dari dalam tubuh itu pasti bau, nggak ada yang wangi. Kenapa? Karena dia adalah sisa proses pembusukan dari si usus. Selain itu, si kolon juga akan berfungsi untuk membentuk massa dari feses. Makanya kalau kita lihat feses atau kotoran manusia itu dia berbentuk, ya, karena memang yang tadi seperti bubur bentuknya di saluran pencernaan yang di atas kolon, nanti dia akan diserap airnya. Setelah airnya diserap, lalu dia akan berubah menjadi massa yang padat, ya. Nah, itu adalah fungsi dari si feses. Nah, kemudian setelah feses dibentuk atau diserap, ya, diserap airnya di dalam kolon, kemudian dibentuk menjadi massa feses, feses itu nanti akan disimpan di sebuah penampungan pada tubuh manusia. Penampungan pada tubuh manusia itu kita sebut sebagai rektum. Ya, nah, jadi sebagai rektum. Rektum itu nih kalau kita lihat dia ujung dari si kolon, dia bentuknya agak besar, ya. Nah, fungsinya dia akan menampung massa feses yang terdapat di kolon, ya. Nanti kalau sudah penuh massa feses yang terdapat di rektum, maka rektum itu punya 2 kantung, ya, punya 2 pintu. Pintunya namanya sphincter, ada sphincter yang interior, ada sphincter yang eksterior, ya, atau yang luar dan yang dalam. Nah, jadi kalau dia sudah penuh, nanti dia akan memberikan sinyal ke otak sehingga si sphincter yang interior itu akan membuka. Ya, nah tapi sphincter yang interior ini kalaupun dia sudah membuka, dia tidak mungkin akan langsung keluar fesesnya, melainkan kita harus punya perintah dulu kepada si sphincter yang eksterior supaya dia membuka, ya. Nah, jadi kenapa dia seperti itu? Karena otot yang terdapat pada sphincter interior dan eksterior itu berbeda. Ya, jadi kalau yang otot polos itu dapat atau terdapatnya pada sphincter yang interior, makanya dia bekerjanya bisa di luar kehendak kita. Jadi begitu dia si rektum penuh, dia pasti akan membuka. Nah, tapi pembukaan pada sphincter ani yang interior, dia tidak akan lantas membuat si feses terbuka kalau kita tidak memerintahkan si sphincter yang eksterior. Ya, kenapa? Karena sphincter eksterior itu dia dilapisi oleh otot plurik. Dia bekerja di luar, sesuai dengan kemauan kita atau kesadaran kita, ya. Jadi makanya kalau kamu mau buang air besar itu harus butuh konsentrasi. Ya, kenapa? Karena kita harus memerintahkan tuh si sphincter ani eksteriornya untuk membuka, ya. Nah, seperti itu. Oke, ya.
Sebentar, kayaknya ada yang mau join lagi. Oke. Ya. Oke, nah. Kita masuk ke peritoneum ya. Tadi saya sebut-sebut dengan rongga semua organ pada alat pencernaan itu terdapat pada rongga abdomen. Nah, kalau kita lihat di rongga abdomen itu ada namanya selaput tipis. Jadi organ-organ yang terdapat pada rongga abdomen itu dia adanya seperti di dalam kantung. Makanya mungkin kalau teman-teman suka pernah ikut acara Idul Adha ya, tuh kan suka lihat tuh kalau misalnya kita sembelih hewan kurban gitu ya, di dalam hewan kurban itu kalau kita mau keluarin isi perutnya tuh kayak dia terdapat di dalam satu kantung tipis. Nah, kantung tipis itu namanya peritoneum, sama kayak tubuh manusia. Tubuh manusia juga seperti itu. Dia punya peritoneum, di mana fungsi dari peritoneum itu adalah sebagai pembungkus dari organ-organ dalam yang terdapat pada rongga perut dan rongga panggul ya, atau abdomen dan pelvis ya. Nah, di situ juga dia akan sebagai pembatas antara organ-organ yang lain, organ viscera yang lain dengan rongga abdomen. Jadi dia nggak bisa bersatu. Ya, nah ini kamu bisa baca saja, boleh kamu baca kalau kita lihat gambarnya. Nah, inilah gambaran dari si rongga peritoneum ya. Jadi kalau kita lihat rongga peritoneum atau peritoneal cavity itu adanya di sini, itu adalah rongganya yang ditempati oleh rongga-rongga abdomen, sementara yang kita sebut sebagai peritoneum parietalis itu adalah pembungkusnya. Ya, nah jadi kayak pembungkusnya lapisan tipisnya. Oke, itu adalah si peritoneum. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke organ aksesorius. Organ aksesorius untuk proses pencernaan tadi saya sudah bilang salah satunya juga adalah hati, ya, hepar atau hati. Kalau kita lihat, hati atau hepar itu merupakan organ terbesar pada manusia. Dia berat, ya. Jadi kenapa? Karena dia beratnya itu bisa mencapai sekitar 1,5 kilogram hanya untuk hatinya saja. Letaknya dia ada pada regio hipokondrium. Masih ingat ya, hipokondrium itu di mana? Pada saat kita belajar tentang regio abdominopelvic, jangan lupa. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, hati itu terbagi menjadi dua lobus. Ada lobus yang dekstra dan ada lobus yang sinistra. Lobus yang dekstra itu adalah lobus yang lebih besar dibandingkan dengan lobus yang sinistra. Ya, jadi kalau dilihat-lihat nih, nah ini adalah struktur hati. Hati itu punya dua lobus yang besar kita sebut sebagai lobus dekstra, lobus yang kecil kita sebut sebagai lobus sinistra. Di mana di antara lobus dekstra dan lobus sinistra itu ada penghubungnya yang kita sebut sebagai fasiform, ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ada ligamen ya, ligamen di antara yang dekstra dan sinistra yang kita sebut sebagai falciform ya. Nah, di dalam hati ada yang namanya sel-sel hati, di mana sel-sel hati itu nanti dia akan membentuk suatu perkumpulan yang kita sebut sebagai sel Kupfler. Ya, nah sel Kupfler itu fungsinya apa? Sel Kupfler itu fungsinya adalah sebagai sistem imunitas, di mana dia nanti akan memakan zat-zat asing kalau memang itu diduga oleh tubuh kita menjadi sesuatu yang asing, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam hepar atau di dalam hati ada pendarahannya, ya. Nah, ingat lagi kemarin waktu kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, jadi di sistem peredaran darah pada manusia itu kita lihat ada namanya peredaran darah porta hepatika. Jadi peredaran darah yang menyalurkan darah dari jantung menuju ke organ pencernaan mampirnya di hati. Kenapa? Karena di hati ini kita lihat banyak sekali pembuluh darah besar. Jadi hati itu diperdarahi oleh dua pembuluh darah. Ya, yang satu ada namanya vena porta hepatica, yang satu lagi namanya arteri hepatica. Itu yang berperan penting pada sistem peredaran darah porta hepatica.
Oke, ya, nanti sekilas saja yang ini, sisanya nanti kamu bisa baca sendiri. Ya, oke. Ini adalah fungsi dari hati. Inti dari fungsi dari hati itu adalah sebagai tempat penyimpanan lemak, itu yang utama, ya. Jadi hati adalah tempat penyimpanan lemak. Jadi kalau orangnya terlalu banyak lemaknya, nah nanti lemak itu akan disimpan di dalam hati. Ya, sisanya boleh kamu baca. Oke. Nah, yang berikutnya organ aksesorius pada saluran pencernaan adalah empedu. Satu lagi nanti ada pankreas, ya. Nah, yang empedu kalau kita lihat nih dia empedu. Ya, empedu itu letaknya dekat dengan si duodenum dan letaknya dekat dengan pankreas. Jadi di bagian belakang dari si hepar. Nah, kalau kita lihat juga apa sih fungsi dari empedu, ya. Nah, empedu itu fungsinya adalah dia untuk mengeluarkan garam-garam empedu, ya. Nah, apa sih tujuannya atau apa sih fungsi dari garam empedu? Fungsi dari garam empedu adalah membuat emulsifikasi dari lemak, ya. Emulsifikasi lemak itu apa? Menghancurkan lemak, ya. Makanya kalau orang misalnya empedunya itu sudah diambil, maka orang itu harus diet rendah lemak. Kenapa? Karena kalau dia tidak diet rendah lemak, maka lemaknya itu akan bertumpuk dan nggak bisa dikeluarkan dari tubuh, ya. Oke. Nah, ini fungsi utamanya adalah untuk emulsifikasi lemak, sehingga dengan emulsifikasi lemak itu lemak yang besar dia akan dipecahkan menjadi lemak yang kecil sehingga bisa terserap di dalam tubuh. Itu fungsi dari si empedu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pankreas. Pankreas ini adalah organ yang berada di dekat dengan lambung. Ya, jadi kalau kita lihat dia dekat dengan lambung, dia dekat dengan duodenum. Dia juga merupakan bagian dari organ aksesorius pada saluran pencernaan. Ya, terdiri atas apa sajakah si pankreas? Yang paling penting dari pankreas, kalau kita lihat gambaran ini adalah pankreas, ya. Nah, pankreas itu terdiri atas 3 bagian. Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan ada bagian ekor. Yang mana itu kepala? Ini adalah kepalanya. Ini adalah badannya, dan yang ini adalah ekornya, ya. Nah, jadi ada 3 bagian dari si pankreas. Dan kalau kita lihat bentuk dari pankreas itu dia memiliki lobus-lobus. Lobus itu dia seperti memiliki balon-balon udara, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita ambil satu balon atau satu lobus pada pankreas ini, kemudian kita lihat dengan mikroskop, maka akan terlihat gambarannya seperti ini. Nah, kita akan lihat gambaran seperti ini. Jadi di dalam pankreas itu kita akan melihat gambaran pulau-pulau Langerhans. Ya, nah ini dia pulau-pulau Langerhansnya. Kemudian kita akan lihat sel-sel asini. Ya, nah yang paling penting dari pankreas yang harus kamu ingat adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh si pankreas. Pankreas itu dia akan mengeluarkan getah pankreas, di mana getah pankreas mengandung lipase, enzim-enzim, ya, amilase, dan asam nukleat. Selain itu, yang harus kamu tahu juga, pankreas untuk menyalurkan zat yang dihasilkannya, ya, jadi dia punya yang namanya duktus atau saluran, ya. Duktus atau salurannya ada duktus versum dan ada duktus sartorini, ya. Dia akan berada di atas dari duktus pankreatikus. Pendarahan dari si pankreas, ya, namanya adalah arteri lienalis. Lien itu pankreas, ya, Nah, jadi arteri lienalis yang memperdarahi si pankreas. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah duktus pankreatikus yang adanya di bagian atas, ya, sementara yang di bawah itu adalah duktus yang di bawah adalah duktus pankreatikus, yang di atas itu adalah duktus yang aksesoriusnya. Oke, nah terakhir adalah tentang feses. Ya, feses itu adalah hasil metabolisme paling akhir atau hasil pembuangan sisa dari makanan yang sudah diolah atau yang sudah kita serap. Nah, sisanya itu adalah feses. Jadi kalau kita lihat apa sih kandungan dari feses? Kandungan dari feses itu paling banyak adalah kandungannya air. Ya, makanya feses itu kalaupun dia keras sekali, dia pasti ada kandungan airnya. Kemudian materinya padat. Ya, jadi kalau misalnya kita makin banyak makan serat, maka serat itu biasanya akan terkandung juga pada feses.
Sisanya adalah zat-zat lain yang merupakan hasil dari metabolisme di dalam usus kita, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat feses itu berwarna. Nah, warna pada feses itu disebabkan karena adanya pigmen pada empedu. Ya, dan pasti feses itu berbau yang merupakan hasil pembusukan dari bakteri di dalam kolon. Oke. Nah, itu adalah proses pencernaan pada tubuh manusia. Jadi mulai dari mulut sampai dengan dia ke anus. Oke. Ya, nah. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang energi dan metabolisme. Jadi kalau kita lihat proses pencernaan yang terdapat di dalam tubuh, mulai dari makanan itu masuk sampai dengan makanan itu keluar, inti utamanya adalah supaya zat makanan itu bisa digunakan untuk metabolisme. Ya, nah itu intinya. Ya, kenapa kita harus melakukan proses metabolisme? Karena dengan kita melakukan proses metabolisme, tubuh kita itu dapat melakukan atau dapat memiliki energi. Ya, di mana nanti energinya akan kita gunakan untuk yang tadi, kembali lagi ke mata pelajaran atau mata kuliah yang pagi, yaitu untuk proses pembangunan sel di dalam tubuh kita. Ya, nah itu inti dari proses yang metabolisme. Oke, sampai sini dulu, sampai dengan sistem pencernaan. Sebelum melanjutkan ke sistem metabolisme, ada yang mau tanya? Bu, mau nanya. Boleh, sebentar saya gedekan dulu suaranya. Ini soalnya suaranya saya kecilkan. Oke, ya silakan. Siapa yang mau tanya? Anissa Fitri, Bu. Kameranya tolong dinyalakan. Oke. Bu, maaf. Biasanya kalau Ya. ada orang Ya. sakit ambeien itu biasanya penyebabnya itu apa? Nah, ambeien. Ambeien itu kalau kita bilang tuh wasir, kurang lebihnya gitu ya. Ya. Jadi ambeien atau wasir ya, itu adalah suatu proses pembengkakan dari pembuluh darah vena. Ya, nah jadi kalau kita lihat makanya sering sekali keluhan dengan ambeien itu dia menonjol, kemudian dia sakit. Ya, dan kalau kita biarkan terus-menerus tuh biasanya dia nanti jadi bisa pecah dan berdarah. Ya, nah sebabnya apa? Sebabnya adalah aliran darah yang tidak baik sebetulnya. Jadi kalau apakah setiap orang punya kecenderungan untuk mengalami wasir gitu ya? Iya. Ya, kenapa? Karena memang semua orang punya vena. Di situ ada venanya. Ya, nah jadi kalau kita lihat apakah orang itu punya kecenderungan, semuanya